Dengar Dedek, akhirnya hujan juga di sini. Wah, iya. Coba ini di Indonesia, Kak. Pasti kita udah lari ke depan nungguin abang bakso yang lewat. Yang mangkoknya bunyi tok 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 itu ya. Jadi kangen sama Indonesia. Kapan ya kita bisa pulang? Aku rindu banget. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku Walaupun banyak negeriku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan laporan hasil pelatihan, sekaligus refleksi perjalanan sebagai fungsional PBJ. Presentasi ini saya rangkai dalam 3 alur besar. 1. Perjalanan pengalaman PBJ pribadi sejak 2015. 2. Tantangan Kota Cirebon menghadapi krisis sampah. 3. Rencana besar pembangunan RDF Plant and Landfill Mining sebagai solusi inovatif. Selain itu, saya akan menekankan pada kerangka 5 wawasan H dan 4 indikator kompetensi utama. KAK, HPS, strategi pengadaan, dan organisasi PBJ. Saya berharap melalui presentasi ini kita bisa sama-sama memahami bahwa PBJ bukan hanya prosedur, tetapi instrumen untuk membangun masa depan. Perjalanan pengalaman PBJ saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Tahun 2015, saya diangkat sebagai fungsional PBJ. Sejak itu, saya terlibat di berbagai pengadaan strategis.
Namun, pengalaman yang paling berkesan adalah pembangunan gedung IGD terpadu RSUD Gunung Jati 2017-2019. Nilai proyek plus 113 miliar. Peran Ketua Pokja Pemilihan Tahap I. Tantangan menelaah dokumen teknis, koordinasi lintas instansi, memastikan transparansi. Di sini saya belajar bahwa PBJ bukan sekadar menyusun dokumen. Ia adalah tanggung jawab sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penyusunan kerangka acuan kerja pembangunan fasilitas landfill mining dan RDF plant di TPA Kopi Luhur, kami menggunakan pendekatan analisis 5W Sapuha, yaitu who, when, where, what, why, dan how. Pertama, dari sisi who atau siapa. Pekerjaan ini dimiliki oleh pemerintah kota Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pelaksana kegiatan adalah penyedia jasa konstruksi dengan skema rancang bangun atau design and build. Pengawasan dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi, sementara tenaga ahli yang dilibatkan mencakup disiplin sipil, mesin, elektro, instrumentasi, hingga lingkungan. Selain itu, terdapat stakeholder penting yaitu industri semen sebagai off-taker RDF. Kedua, when atau kapan. Pelaksanaan konstruksi direncanakan sesuai kontrak dengan tahapan mulai dari persiapan lahan, pekerjaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, sistem lingkungan dan K3L, hingga testing dan commissioning. Estimasi durasi proyek berkisar 13 hingga 18 bulan. Ketiga, where atau di mana. Lokasi pembangunan berada di kawasan TPA Kopi Luhur dengan pusat koordinasi administrasi di Dinas Lingkungan Hidup dan UKPBJ Pemerintah Kota Cirebon. Keempat, what atau apa yang dikerjakan. Lingkup pekerjaan mencakup penyusunan desain detail, pembangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, integrasi sistem, serta commissioning. Output yang dihasilkan adalah fasilitas RDF plant dan landfill mining yang siap beroperasi dengan kapasitas produksi 50 hingga 100 ton per hari sesuai standar mutu yang dibutuhkan industri semen. Kelima, why atau mengapa. Tujuan utama proyek ini adalah mengurangi timbunan sampah di TPA Kopi Luhur sekaligus menghasilkan RDF sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menjawab persoalan persampahan, tetapi juga mendukung kebijakan energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Terakhir, how atau bagaimana. Kelima, why atau mengapa. Tujuan utama proyek ini adalah mengurangi timbunan sampah di TPA Kopi Luhur, sekaligus menghasilkan RDF sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menjawab persoalan persampahan, tetapi juga mendukung kebijakan energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Terakhir, how atau bagaimana. Proyek dilaksanakan dengan metode rancang bangun karena bersifat kompleks, melibatkan berbagai disiplin ilmu, serta membutuhkan integrasi sistem. Pelaksanaan mengacu pada standar mutu teknis, regulasi nasional, serta penerapan ketat aspek K3L. Koordinasi lintas disiplin menjadi kunci agar seluruh tahapan, mulai dari persiapan lahan hingga commissioning, dapat berjalan terintegrasi. Dengan analisis 5W Wakunoher ini, kita mendapatkan gambaran menyeluruh bahwa pembangunan RDF plant dan landfill mining bukan sekadar proyek konstruksi, tetapi merupakan upaya strategis yang terukur, terarah, dan berkelanjutan bagi kota Cirebon. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memaparkan selanjutnya terkait penyusunan perkiraan harga, HPS, pada paket pekerjaan pembangunan fasilitas pengolahan sampah landfill mining dan RDF plant yang direncanakan pada tahun 2026 dengan nilai pagu anggaran sebesar 120 miliar rupiah dan metode pengadaan rancang bangun, design and build. Sebagaimana kita ketahui, penyusunan HPS merupakan tahapan yang sangat penting dalam perencanaan pengadaan, khususnya untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks. HPS berfungsi sebagai acuan dalam menilai kewajaran penawaran penyedia, mencegah terjadinya markup maupun underestimate, sekaligus menjamin prinsip value for money. Dalam konteks pembangunan RDF plant dan landfill mining,
Penyusunan HPS tidak hanya sekadar perhitungan biaya konstruksi, namun melibatkan analisis yang komprehensif atas seluruh proses produksi, pelaksanaan pekerjaan, serta resiko teknis dan ekonomis yang melekat. Analisis 5W 1H untuk memberikan gambaran menyeluruh, penyusunan perkiraan harga dianalisis dengan pendekatan 5W 1H. Pertama, what, apa. Yang dimaksud adalah penyusunan harga perkiraan sendiri untuk pekerjaan konstruksi dengan skema design and build. HPS ini mencakup 3 komponen utama, yaitu biaya perencanaan, meliputi penyusunan DED, survei teknis, AMDAL, dan jasa konsultan. Biaya pelaksanaan mencakup pekerjaan sipil, struktur, mechanical electrical, pengadaan mesin RDF, serta commissioning. Biaya tidak langsung seperti mobilisasi, overhead, keuntungan wajar, dan pajak. Kedua, why, mengapa. HPS disusun untuk memastikan dasar evaluasi penawaran, menjamin kewajaran harga, mencegah penyimpangan anggaran, dan menjadi acuan dalam proses negosiasi kontrak. Ketiga, where, di mana. Proyek dilaksanakan di TPA Kopi Luhur, Kota Cirebon, dengan luas lahan plus 60.000 meter persegi dan area konstruksi plus 9.000 meter persegi. Sedangkan penyusunan HPS dilakukan di UKPBJ Kota Cirebon berdasarkan survei harga lokal, data vendor nasional, serta e-katalog LKPP. Keempat, when, kapan. HPS disusun setelah penyelesaian kerangka acuan kerja dan sebelum diumumkan dalam RUP. Sesuai Perpres 16 tahun 2018, HPS memiliki masa berlaku maksimal 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Kelima, who, siapa? PPK bertanggung jawab menyusun dan menetapkan HPS dengan dukungan tim teknis dan analis perencanaan. Konsultan perencana dapat dilibatkan dalam penyusunan RAB teknis. UKPBJ berperan melakukan review kewajaran, sementara vendor serta asosiasi industri menjadi penyedia data harga mesin RDF. Keenam, how, bagaimana. Tahapan penyusunan meliputi identifikasi kebutuhan sesuai KAK, pengumpulan data harga dari HSPK, AHSP, e-katalog, dan RFI vendor. Perhitungan biaya desain, pelaksanaan, serta biaya tidak langsung. Benchmarking dengan proyek sejenis, hingga review dan validasi oleh UKPBJ sebelum ditetapkan oleh PPK. Hasil analisis komponen biaya. Dari hasil perhitungan, diperoleh total HPS sebesar 120 miliar rupiah dengan komposisi sebagai berikut. Pekerjaan sipil dan infrastruktur 30 miliar rupiah, 25%. Pengadaan mesin RDF dan sistem proses 45 miliar rupiah, 38%. Alat berat dan armada transportasi 12 miliar rupiah, 10%. Instalasi dan commissioning 8 miliar rupiah, 7%. Sistem kelistrikan dan utilitas 5 miliar rupiah, 4%. Pelatihan SDM 2 miliar rupiah, 2%. Asuransi, perizinan, K3, dan lingkungan 5 miliar rupiah, 4%. Overhead, keuntungan, dan cadangan risiko 13 miliar rupiah, 10%. Komposisi ini menunjukkan bahwa pengadaan mesin RDF menjadi komponen terbesar, sejalan dengan sifat proyek yang berbasis teknologi pengolahan sampah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dapat saya simpulkan bahwa penyusunan perkiraan harga untuk pembangunan RDF Plan dan landfill mining bukan hanya menghasilkan angka 120 miliar rupiah, tetapi juga menjadi instrumen manajemen pengadaan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Melalui analisis 5W1H, kita memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai dasar penyusunan HPS, pihak yang terlibat, metode penghitungan, hingga struktur biaya yang dihasilkan. Dengan demikian, HPS ini layak dijadikan dasar penilaian penawaran penyedia, sekaligus pijakan negosiasi kontrak. Melanjutkan paparan dari sesi sebelumnya, kini saya akan membahas indikator kompetensi 3, yaitu perumusan strategi pengadaan di pemerintah Kota Cirebon tahun 2025.
Pemerintah Kota Cirebon, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup, menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Permasalahan yang dihadapi bukan hanya soal pengelolaan sampah perkotaan, tetapi juga mencakup pemulihan lingkungan, penyediaan energi alternatif, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan. Seluruh program dan kegiatan strategis dituangkan dalam Renstra dan Renja, yang kemudian menjadi dasar perumusan strategi pengadaan. Tujuannya jelas, memastikan setiap rupiah belanja publik menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, tepat waktu, tepat jumlah, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kedua, struktur strategi pengadaan. Strategi pengadaan dibangun pada 3 level yang saling melengkapi. Level kebijakan, strategik, menetapkan arah kebijakan pengadaan yang selaras dengan RPJMD, mendorong produk dalam negeri dan UMKM lokal, serta dituangkan ke dalam regulasi, SOP UKPBJ, dan integrasi ke sirup. Level manajerial, taktikal, meliputi konsolidasi paket, pemetaan penyedia, pemilihan metode sesuai kompleksitas, misalnya design and build untuk RDF plan, atau e-purchasing untuk sarana kebersihan, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Level operasional, executional, fokus pada penyusunan spesifikasi teknis berbasis input proses output, penetapan metode pemilihan, manajemen kontrak, hingga evaluasi pasca konstruksi agar manfaat langsung dirasakan masyarakat. Dengan pendekatan berlapis ini, pengadaan tidak berhenti pada administrasi, tetapi menjadi instrumen strategis pembangunan berkelanjutan. 3. Scoring prioritas kegiatan. Untuk memastikan arah pengadaan, dilakukan scoring keselarasan program Renja DLH. Hasilnya menunjukkan pengurangan sampah ke TPA melalui 3R, bank sampah, dan daur ulang menjadi kegiatan paling prioritas dengan skor 24. Pembangunan RDF plant and landfill mining serta pengadaan truk kompaktor masing-masing memperoleh skor 23. Program seperti Proklim, Master Plan Lingkungan, Penegakan Hukum, Proper, serta pengawasan lingkungan rata-rata mendapatkan skor 22. Kegiatan lain seperti pengadaan gerobak motor, dump truck, dan edukasi lingkungan memperoleh skor antara 19-21. Skor inilah yang menjadi dasar dalam menentukan strategi pengadaan per kegiatan. 4. Strategi per kegiatan. Strategi pengadaan kemudian disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kegiatan. RDF Plan and Landfill Mining menggunakan metode design and build karena kompleks, membutuhkan teknologi tinggi, serta integrasi desain dan konstruksi. Truk dan gerobak kompaktor menggunakan e-purchasing atau tender cepat karena barang tersedia di pasaran dengan spesifikasi baku. Program Kampung Iklim, Proklim, dilaksanakan melalui swakelola tipe I dan 2 dengan dukungan fasilitasi masyarakat. Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan jasa konsultansi dengan metode QCBS. Pengawasan kualitas lingkungan melalui tender jasa laboratorium terakreditasi ditambah e-purchasing peralatan monitoring. Sementara kegiatan berbasis partisipasi seperti pengelolaan lingkungan hijau dan edukasi masyarakat dilaksanakan melalui swakelola dan pengadaan barang sederhana. 5. Analisis 5 Diwa Sakuha. Strategi pengadaan ini diperkuat dengan analisis 5 Diwa Sakuha. DLH sebagai pengguna anggaran, didukung Bapeda, BPKAD, UKPBJ, PPK, Pokja, konsultan, off-taker industri, masyarakat, serta NGO. WEN dirumuskan pada tahap perencanaan pengadaan setelah penetapan renja dan pagu anggaran sebelum diumumkan dalam RUP. WHERE disusun di kantor DLH bersama lintas OPD, sementara implementasi dilakukan di TPA Kopi Luhur, kawasan pemukiman maupun ruang digital. WHAT strategi pengadaan untuk mendukung RPJMD, pengurangan sampah, serta penyediaan energi alternatif dengan metode berbeda sesuai kebutuhan. Why agar pengadaan lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sekaligus menekan risiko teknis dan lingkungan. How melalui tahapan inventarisasi program Renja, analisis keselarasan, scoring, kategorisasi metode, penyusunan dokumen, dan finalisasi lintas pihak. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Dari keseluruhan paparan dapat disimpulkan bahwa strategi pengadaan pemerintah Kota Cirebon tahun 2025 telah dirumuskan secara sistematis, berbasis prioritas, dan selaras dengan kebijakan nasional. Dengan strategi ini, pengadaan barang dan jasa tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rutin, melainkan sebagai alat transformasi pembangunan yang mampu mengurangi sampah di TPA, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. Hadirin yang saya hormati, dapat kita simpulkan bahwa UKPBJ Kota Cirebon merupakan tulang punggung tata kelola pengadaan daerah. Dengan struktur yang jelas, dukungan regulasi, serta roadmap pengembangan yang terarah, UKPBJ diharapkan mampu mencapai level kematangan strategis dan menjadi center of excellence dalam mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, transparan, serta berintegritas. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan, para narasumber, serta hadirin sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang telah kita lakukan dalam 4 indikator kompetensi utama, yaitu mulai dari penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan perkiraan harga, perumusan strategi pengadaan, hingga perumusan organisasi pengadaan barang jasa pemerintah Kota Cirebon. 1. Indikator kompetensi 1. Penyusunan spesifikasi teknis. Kerangka acuan kerja kesimpulan pertama bahwa penyusunan spesifikasi teknis dan KAK untuk proyek RDF Plant and Landfill Mining merupakan tahapan yang sangat krusial. Dokumen KAK harus disusun berbasis input proses output dengan memperhatikan data timbulan sampah, teknologi pengolahan, serta standar mutu yang ditetapkan oleh KLHK dan SNI. Penggunaan skema design and build terbukti tepat karena mampu mengintegrasikan desain teknis, konstruksi, pengadaan peralatan, hingga commissioning dalam satu kontrak. Dengan KAK yang komprehensif, RDF Plan diharapkan mampu menghasilkan minimal 100 ton RDF per hari dengan kualitas memenuhi standar, sekaligus mendukung program waste to energy dan mengurangi beban TPA. 2. Indikator kompetensi 2. Penyusunan perkiraan harga. Kedua, dalam penyusunan perkiraan harga pembangunan RDF Plan senilai 120 miliar rupiah, metode estimasi dilakukan secara sistematis dengan pendekatan analogus, parametrik, bottom-up, dan computerized tools. Komponen biaya utama meliputi pekerjaan sipil, mesin RDF, transportasi, commissioning, hingga biaya pelatihan dan aspek K3 perlingkungan. Hasil estimasi menunjukkan proporsi terbesar ada pada sipil dan infrastruktur 33% dan mesin RDF 28%. HPS yang disusun oleh PPK bersama tim teknis, konsultan, UKPBJ, dan vendor menjadi dasar penting untuk evaluasi penawaran, negosiasi kontrak, serta memastikan prinsip value for money. 3. Indikator kompetensi 3. Perumusan strategi pengadaan. Ketiga, strategi pengadaan pemerintah Kota Cirebon dirumuskan secara menyeluruh dan diselaraskan dengan RPJMD serta kebijakan nasional. 4. Indikator kompetensi 4. Perumusan organisasi. Pengadaan barang jasa keempat, UKPBJ Kota Cirebon, telah dibentuk melalui Perwali nomor 4 tahun 2021 dengan struktur organisasi yang meliputi Kepala Bagian PBJ, 3 subbagian, Pokja Pemilihan, JFPPBJ, dan staf administrasi. Fungsinya bukan hanya melaksanakan tender, tetapi juga pusat layanan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan jumlah JFPPBJ, tingginya beban kerja Pokja, serta lemahnya fungsi advokasi. Untuk mencapai level Center of Excellence, UKPBJ perlu memperkuat SDM, sistem teknologi, fungsi advokasi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Bapak, Ibu yang saya hormati, mengakhiri presentasi ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan penting, bahwa kompetensi yang kita peroleh dalam pelatihan ini bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi sebuah amanah untuk diwujudkan dalam kinerja nyata. Kita dituntut untuk menghadirkan proses pengadaan yang profesional, transparan, efisien, sekaligus berdaya guna. Hal ini tentu hanya bisa terwujud jika kita terus menguatkan kapasitas diri, bersinergi lintas sektor,
inovator dan berani berinovasi. Mari kita jadikan pengadaan sebagai instrumen strategis, bukan sekadar prosedur. Sebagai sarana untuk mendukung pembangunan daerah, memberdayakan UMKM, meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mewujudkan cita-cita bersama, pengadaan pemerintah yang unggul, akuntabel, dan berintegritas. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi energi baru untuk langkah ke depan. Terima kasih dan mari kita terus bergerak bersama menuju pengadaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadayana nuku abdi hormati. Alhamdulillah, Ayuna Kota Cirebon bakal boga RDF Plan. Jadi mulai Ayuna, sampah teu kudu jadi masalah dewi, tapi bisa jadi berkah. Bahasa Cirebonana mah, wis ora dadi beban, malah dadi penerangan. Coba bayangna, sisa empal gentong kesukaan Patino bisa jadi listrik, sisa nasi jamblang kesukaan Pakus bisa jadi energi. Luar biasa pisan kan? Jadi ulah kaget lamun engke nyetrika baju nyala gara-gara sampah empal gentong dan nasi jamblang. Kami di Dinas Lingkungan Hidup siap ngawal ieu program, tapi tanggung jawabna henteu bisa sorangan. Kudu bareng-bareng, pemerintah, masyarakat, sareng swasta. Pokona mah lamun Cirebon geus resik, bersih, jeung asri, wargana oge bakal leuwih happy. Nya kitu atuh, ulah kalah ku sampah. Urang kudu juara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya mengucapkan syukur. Akhirnya, hari ini kita bisa berdiri di sini bukan untuk foto bareng di tumpukan sampah, tapi di depan RDF Plan yang insya Allah jadi solusi untuk Cirebon. Kalau biasanya orang bilang sampah itu masalah, hari ini kita buktikan sampah bisa jadi berkah. Bayangkan, nanti listrik bisa nyala gara-gara bungkus cilok atau sampah tahu gejrot. Jadi, semakin banyak orang makan cilok, semakin terang kota Cirebon, hehe. Kami sebagai penyedia tentu siap mendukung penuh pengoperasian RDF Plan ini. Tenang saja, kami tidak hanya kasih janji manis, tapi juga kerja manis. Biar hasilnya manis, bukan asem kayak mangga muda. Semoga RDF Plan ini benar-benar membawa manfaat besar bagi warga Cirebon, bikin kota ini makin bersih, makin hijau, dan kalau bisa, makin romantis juga buat warganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadayana anuku abdi hormati, alhamdulillah ayuna urang tiasa patepang rarai dina acara perencanaan RDF Plan di kota Cirebon. Kuring sok ngomong, sampah teh ibarat mantan, mun henteu diurus sok jadi masalah. Hehehe, tapi ku RDF Plan ieu, sampah nu sakitu lobana bisa robah jadi energi. Jadi tong heran lamun engke aya listrik nyala ti bungkus tahu gejrot atanapi plastik cilok. Cilok jadi listrik, mantap pisan. Kuring mah resepnya Rita, jujur. Cirebon kudu boga solusi berani. Ku RDF, plant ieu. Kota wali henteu dewi. Jadi kota bau sampah, tapi jadi kota anu bersih, asri, jung pinunjul. Bahasa Cirebon nama, wis resik, tambah apik, lan dadi inspirasi. Pokona mah ulah nepi ka urang dengan bisa ngeluh. Hayu urang babarengan, pemerintah, penyedia, jeung masyarakat, jadi tim kuat. Lamun urang kompak, insya Allah Cirebon jadi juara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah bukan sekadar sisa, ia adalah cermin kehidupan. Cara kita memperlakukan sampah adalah cara kita menghargai bumi. Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan adalah hutang kecil kepada anak cucu kita. Hutang itu akan menumpuk dan merekalah yang akan menagihnya. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan terkait pelatihan jabatan fungsional, pengadaan barang, jasa tingkat madya. Besar harapan kami, melalui pelatihan ini para peserta dapat meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, serta semakin profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian laporan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, dengan rendah hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga apa yang telah dipelajari dan dilaksanakan dalam pelatihan ini dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi peserta secara pribadi, bagi instansi, maupun bagi pembangunan bangsa dan negara. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerja sama semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung sampah tidak pernah terbentuk dalam semalam, ia lahir dari ketidakpedulian kita sehari-hari. Bumi tidak butuh manusia, tapi manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bumi. Maka berhentilah memperlakukannya seperti tempat sampah. Sampah hanyalah benda mati. Tapi cara kita mengelolanya menentukan apakah ia akan menjadi sumber energi atau sumber bencana.